hatiku. Oleh kasih-Mu peliharaku. Engkau Gembala yang menemukanku. Oleh kasih-Mu selamatkanku. Engkau Gembala yang baik, berikan nyawanya pada dombanya. Di lembah kelam tetap Kau cari yang hilang. Engkau Allah yang setia, kan menuntunku ke air tenang. Takkan ku menjauh lagi dari-Mu, Tuhan. Engkau Gembala yang menemukanku. Oleh kasih-Mu selamatkanku. Engkau Gembala yang baik, berikan nyawanya pada dombanya. Di lembah kelam tetap Kau cari yang hilang. Engkau Allah yang setia, kan menuntunku ke air tenang. Takkan ku menjauh lagi dari-Mu, Tuhan. Oh, haleluya, kami sembah Kau Gembala yang baik, tiada seperti-Mu. Kami tinggikan, kami sembah. Oh, Kau sungguh baik, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu. Kau kumuliakan, ku agungkan. Haleluya. Engkau Gembala yang baik, berikan nyawanya pada dombanya. Di lembah kelam tetap Kau cari yang hilang. Engkau Allah yang setia, kan menuntunku ke air tenang. Takkan ku menjauh lagi dari-Mu, Tuhan. Takkan ku menjauh lagi dari-Mu, Tuhan.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan bertemu kembali dalam ibadah virtual Gereja Yesus Gembala. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam bulan yang baru, yaitu bulan Agustus. Pada bulan Agustus ini kita punya satu tema yang baru, yaitu dipanggil untuk dibebaskan. Saya dasari ayat pada bulan ini adalah Yohanes pasal 8 ayat ke-32, bunyinya demikian, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita yang namanya dibebaskan itu adalah di dalam Kristus. Kebenaran yang kita percayai bahwa Yesus benar mati buat kita, bangkit buat kita, menebus dosa kita. Itulah kebenaran yang memerdekakan kita. Setiap belenggu-belenggu yang mengikat kita, Dia patahkan. Kita tidak lagi terikat akan kutuk, kita tidak lagi terikat akan apapun, melainkan kita dibebaskan dalam nama Yesus. Dan sebentar kita akan mengikuti firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita siapkan hati kita untuk berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur untuk kesempatan pada kali ini. Biarlah setiap kami boleh Tuhan berkati. Jagai kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu hidup dalam kami Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya. Biarlah setiap apa yang hamba-Mu sampaikan adalah kebenaran-Mu dan hati-Mu Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang sudah mempersiapkan hati kami. Biarlah tanah hati kami ini seperti tanah yang subur, tanah yang siap menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini, di minggu pertama bulan Agustus ini, saya punya satu tema yang menarik, yaitu Yesus Sang Pembebas. Di mana kita ini belajar bagaimanakah Tuhan itu membebaskan kita dan apa saja yang Dia lakukan untuk membebaskan kita. Yohanes pasal 10 ayat 11 dikatakan demikian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan bukan gembala dan bukan pemilik domba itu sendiri. Ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Bapak Ibu Saudara, di sini menarik sekali saat Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Yang pertama adalah figur gembala di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Figur gembala ini adalah hal yang menarik saat Yesus mengatakan, akulah gembala. Kata akulah di sini merupakan sebuah hal yang kita patut cermati, karena kata akulah di sini ini kalau kita lihat bagaimana Yesus menunjuk dirinya, ini adalah hal yang istimewa. Kata akulah ini dalam Injil Yohanes muncul 7 kali. Dia sering berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah roti hidup, akulah air hidup. Di sini kita melihat bahwa Yesus seringkali memakai kata akulah di dalam Injil Yohanes. Ada hal di balik kenapa Yesus memakai kata akulah. Kalau kita lihat Keluaran pasal 3 ayat 14, saat dimana Musa itu menanyakan Tuhan, siapakah engkau? Dan pada waktu itu Tuhan menjawab, dan dalam Keluaran pasal 3 ayat 14a disebut demikian. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Ini adalah jati diri Allah yang ditampakkan kepada Musa, bahwa Allah itu adalah Allah. Artinya dia tidak perlu didefinisikan. Dia tidak bisa didefinisikan. Dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang tidak terbatas oleh waktu, Allah yang maha tahu, Allah yang tidak ada awal dan tidak ada akhirnya, dan dia adalah Allah. Di sini Yesus pada waktu mengatakan akulah, ini sama seperti saat Allah Yahweh menunjukkan siapa dirinya kepada Musa. Dan pada waktu kita membaca kitab Keluaran, ada hal yang menarik di kitab Keluaran ini. Kitab Keluaran adalah kitab di mana Tuhan itu membawa umat Israel keluar dari penjajahan atau perbudakan Mesir, di mana orang Israel ini
belenggu oleh pemerintahan dari Mesir. Orang Israel diperbudak, orang Israel tidak bisa hidup bebas, orang Israel diperintah dan harus menurut kepada perintah orang Mesir. Di sini Musa itu menanyakan, "Siapakah engkau?" Dan jawaban Tuhan, "Aku adalah aku." Dan pada waktu Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 itu Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik." Kata akulah di sini ini sama dengan Keluaran pasal 3 ayat 14, di mana tuh Yesus itu menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Dan pada waktu itu saya mendapati bahwa Yesus ini juga Allah yang membebaskan setiap kita. Dikatakan akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu mengorbankan dirinya bagi domba-dombanya. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita patut mencermati bahwa Yesus yang kita sembah bukan pribadi manusia saja, tetapi dia 100% Tuhan, dia 100% manusia. Kata aku di sini, akulah di sini ini adalah kata-kata yang Bapak Ibu Saudara boleh cermati sebagai kata khusus. Dan di sini Bapak Ibu Saudara, setelah Yesus mengatakan akulah gembala yang baik, kemudian yang kedua adalah Yesus menggambarkan sifat dari gembala itu. Yang pertama adalah sifat merawat. Dikatakan Yohanes pasal 10 ayat 12 dikatakan demikian. Sedang seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan itu membebaskan kita, Tuhan itu membebaskan dengan yang pertama adalah merawat kita, menjaga kita, juga memberikan kita satu pertolongan Bapak Ibu Saudara. Karena dikatakan sedang orang upahan dan yang bukan gembala, bukan pemilik domba itu, ketika lihat serigala datang, orang tersebut lari. Karena orang tersebut tidak peduli kalau domba-dombanya dicerai-beraikan dan tidak memperhatikan domba-dombanya. Nah, Yesus di sini menyatakan bahwa dia membebaskan kita dengan dia memperhatikan kita. Dia merawat kita, dia menjaga kita. Saya pernah melihat satu lukisan ini diawali dengan 4 jejak kaki pada pantai, pada pasir pantai. Dan kemudian seiring berjalan sampai tengah perjalanan, kakinya tinggal 2. Dan pada waktu itu ada percakapan antara pemilik kaki. Pemilik kaki itu adalah seorang yang berjalan dengan Tuhan. Dan pada waktu 4 kaki ini berjalan bersama itulah adalah waktu sukacita. Dan saat hanya tinggal 1 pasang kaki saja, 2 kaki, itu adalah saat duka cita. Kemudian si pemilik kaki itu bertanya, "Tuhan, mengapakah engkau meninggalkan aku pada masa susahku?" Dan kemudian Tuhan menjawab dengan, "Nak, lihatlah, tengok ke belakang. Saat sukacita kita berjalan bersama-sama, engkau dan aku bersebelah-sebelahan. Dan saat duka cita itu bukanlah tapak kakimu, tetapi adalah tapak kakiku yang menggendongmu." Di sini Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara percaya, Tuhan membebaskan kita dengan cara adalah dia merawat kita, dia menjaga kita, dia menolong kita. Pada masa kesesakan kita, dia bukan hanya di samping kita. Seringkali pada masa kesesakan kita, justru Tuhan itu menggendong kita dan memberikan kita kekuatan untuk melakukan segala sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah sifat gembala yang kedua adalah menuntun dan mengajar. Dikatakan dalam Yohanes pasal 10 ayat 14, "Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Gembala ini adalah orang yang meluangkan waktunya bagi dombanya. Dan saat Yesus mengatakan gembala yang baik itu mengenal dombanya dan dombanya ini mengenal sang gembala. Artinya ada percakapan atau ada hubungan antara si domba dan sang gembala, di mana domba ini seringkali digambarkan sebagai pribadi yang lemah, pribadi yang gampang takut, pribadi yang cenderung mudah diserang. Dan satu-satunya yang gembala lakukan adalah memberi rasa tenang dan damai. Bagaimanakah caranya gembala memberikan rasa tenang dan damai? Adalah dengan mengajarkan pengenalan akan dirinya. Saat domba itu dipimpin, diberi minum,
digiring ke padang yang berumput hijau supaya dia bisa makan. Disinilah saat si domba itu mengenal sang gembala. Dan dikatakan, akulah gembala yang baik, dan gembala yang baik itu mengenal dombanya, dan domba mengenal gembalanya. Disinilah terjadi interaksi antara sang gembala dan domba. Ini menceritakan bahwa dalam kehidupan kita ini selalu dituntun, selalu dibimbing, selalu diajar Tuhan. Dengan cara apa? Kita ini diberi makan, kita dipelihara dalam hidup kita dirawat, kita ini dijaga Bapak Ibu Saudara. Dan bagaimanakah kita bisa makan dan melakukan segala sesuatu? Tentu saja Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang mengajar kita bagaimana caranya kita mengerti di mana letak air itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang namanya dibebaskan adalah dalam kehidupan kita, jangan lupa bahwa Tuhan itu menuntun dan mengajar kita supaya kita ini makin hari mengenal pribadi dari gembala kita. Gembala ini sering juga mengajar kita melewati bagaimana kita harus waspada terhadap bahaya. Karena dalam Mazmur pasal 23 dikatakan, sekalipun aku dalam lembah kelam, gadamu dan tongkatmu itu bersama aku. Kadangkala gembala ini membawa kita untuk melihat bagaimana kita harus waspada terhadap situasi. Tetapi ada satu janji, yaitu di mana Tuhan itu membiarkan kita mengenal dirinya sebagai penjaga kita. Dalam kehidupan ini kita percaya Bapak Ibu Saudara, meskipun dalam masa susah, masa kita ini melihat bagaimana sesuatu itu bisa menimpa kita percaya tangan dan pemeliharaan Tuhan tidak pernah lepas dari kita. Yang ketiga adalah sifat gembala ini adalah berkorban. Berkorban ini dalam hal seperti demikian. Yohanes pasal 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak Ibu Saudara, yang namanya berkorban ini adalah Tuhan memberikan segala sesuatu bagi kita. Kita dibebaskan dengan sifat karakter gembala adalah Tuhan mau mati buat kita, Tuhan mau menjagai kita, Dia merawat kita dan memberikan apa yang kita butuhkan. Bapak Ibu Saudara, ayat ini sebelumnya ada kisah di mana pada waktu itu ada pintu dan domba itu masuk lewat pintu itu. Kalau ada orang lain yang tidak masuk lewat pintu itu, berarti dia adalah pencuri. Dan pencuri itu datang untuk membunuh dan membinasakan. Itu yang pertama. Yang kedua, domba-domba ini seringkali menjadi makanan atau menjadi mangsa dari serigala. Dan bagaimanakah seorang gembala itu menjaga adalah dengan segenap hatinya, dengan segenap hidupnya, dia menjaga domba-dombanya. Domba-domba ini adalah gambaran kita saat kita ini sedang dalam satu tempat, Bapak Ibu Saudara. Kita ini adalah pribadi yang lemah, dan seringkali iblis sebagai pencuri, iblis sebagai pendakwa, iblis sebagai yang ingin menghancurkan kita, itu seringkali berbentuk serigala dan pencuri. Dan Tuhanlah yang menjaga kita dengan segenap hatinya. Di sini kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah terlelap, Tuhan tidak pernah membiarkan segala sesuatu yang buruk itu menimpa kita. Tuhan itu selalu ada bagi kita. Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat ada 3 karakter gembala. Yang pertama adalah sifat gembala, yang pertama adalah merawat, yang kedua adalah menuntun dan mengajar, yang ketiga adalah berkorban. Ini adalah karakter dan sifat dari gembala yang baik yang kita dapati pada Yesus. Yang ketiga adalah siapakah gembala itu? Kita seringkali dalam dunia kekristenan sekarang melihat bahwa gembala sidang, kemudian pemimpin gereja, mungkin leaders dalam satu perkumpulan itu disebut gembala. Dan juga hamba-hamba Tuhan yang memimpin gereja itu juga bisa disebut dengan gembala. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata gembala ini pada zaman kekristenan, pada masa awal sampai sekarang sebetulnya tidak berubah. Karena kata gembala itu sebetulnya diambil sebagai jabatan setelah ada tugas dari Rasul Petrus. 1 Petrus pasal 5 ayat yang kedua dikatakan demikian. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan tapi dengan pengabdian diri. Nah, di sini kita melihat bahwa Rasul Petrus pun menyatakan bahwa kepada teman-temannya yang melayani dan memimpin umat Tuhan,
Gembalakanlah, di sini ada kata gembalakanlah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa sematan nama gembala itu sebetulnya sah-sah saja untuk bagi orang yang memimpin satu pergerakan secara rohani Kristen, Bapak Ibu Saudara. Karena gembala ini juga secara alkitabiah bisa kita pertanggungjawabkan melalui kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 2. Tapi di sini ada hal yang mesti kita cermati. Petrus menyatakan seorang gembala itu punya karakter demikian. Jangan dengan paksa dia menggembalakan, tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Penggembalaan ini merupakan panggilan yang bersifat ilahi. Tuhan memanggil khusus untuk menggembalakan domba-domba atau menggembalakan umat Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, menggembalakan umat Tuhan itu bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk dikenal, bukan untuk dia mencari keuangan yang melimpah, bukan juga untuk menghidupi dirinya. Dan yang ketiga adalah pengabdian diri, di mana saat menggembalakan umat itu bukanlah sesuatu yang berat, tetapi itu merupakan sesuatu pengabdian diri kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, 3 ciri utama gembala ini yang disebutkan oleh Petrus adalah merupakan gembala atau pemimpin rohani di dunia. Nah, menariknya gini Bapak Ibu Saudara, seringkali orang itu menjadi sakit hati dengan gembala yang ada di dunia ini. Kemudian sakit hatinya kepada gembala lokal atau pendeta itu menjadikan dia tidak memandang Tuhan sebagai Allah yang baik atau gembala yang baik lagi. Tetapi dia justru meninggalkan gembala yang baik itu. Bapak Ibu Saudara, yang menarik adalah orang itu bukanlah gembala yang baik. Orang itu bisa membuat orang lain itu kecewa. Kenapa? Karena gembala di dunia ini nggak ada yang sempurna. Setiap gembala pasti punya kebijakan masing-masing di gerejanya. Setiap pemimpin rohani pasti punya kebijakannya yang dia ambil. Dan tidak bisa memuaskan semua orang. Dan kalau Bapak Ibu Saudara itu sakit hati terhadap pemimpin rohani Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara sakit hati sama saya juga bisa juga. Ini Bapak Ibu Saudara harus bereskan di hadapan Tuhan, karena dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara pasti bisa mengalami kekecewaan terhadap hamba Tuhan siapapun. Di sini Bapak Ibu Saudara belajar, manusia itu membutuhkan seorang pemimpin rohani di dunia. Bapak Ibu Saudara harus cari pemimpin rohani yang punya 3 karakter ini, yaitu dia menggembalakan dengan sukarela, tidak mencari keuntungan untuk dirinya, dan juga dalam penggembalaan dia ada pengabdian dirinya. Yang keempat ada satu lagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara harus mencari pemimpin rohani yang benar-benar Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara itu bertumbuh. Ada gembala yang bisa merawat tadi, ada gembala yang memberikan pengorbanan bagi domba-dombanya, ada gembala yang menuntun dan yang mau mengenal, dan domba ini mengenal gembalanya. Tadi kalau saya gabungkan antara gembala yang baik dari Yesus dan juga karakter gembala dari Petrus, ini harus Bapak Ibu Saudara sadari, seringkali kenapa kita ini nggak cocok sama pemimpin rohani. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah waktunya menjadi pemimpin juga bisa. Ada kalanya Bapak Ibu Saudara tidak mau untuk diajar oleh pemimpin rohani karena Bapak Ibu Saudara nggak sependapat. Tapi jangan sampai Bapak Ibu Saudara kecewa dengan pemimpin rohani, kemudian mengatakan bahwa Yesus itu jahat, Yesus itu tidak layak untuk dipercaya. Bapak Ibu Saudara, hal yang keempat ini adalah hal yang terakhir yang saya ingin jelaskan supaya Bapak Ibu Saudara itu tidak kecewa sama Tuhan untuk beberapa orang yang kecewa sama hamba Tuhan. Yesus itu adalah penebus. Katakan, gembala yang baik adalah gembala yang mengorbankan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Akulah gembala yang baik, itu bukan saya Bapak Ibu Saudara, melainkan Dia, Yesus Kristus, gembala yang baik. Karena apa? Karena pada waktu Yesus mengatakan akulah gembala yang baik itu mengorbankan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia benar-benar melakukan pengorbanan itu. Saat manusia berdosa, saat manusia menghina dia, saat manusia meludahi dia, saat manusia berkata salibkan dia dan bebaskan Barabas, di mana Yesus itu difitnah oleh karena perbuatan yang tidak dia lakukan, oleh karena sebuah hal yang orang-orang di Sanhedrin, orang-orang mahkamah agama pada waktu itu menginginkan mereka ini tidak berubah posisi keagamaannya.
dan menyalibkan Yesus. Harusnya sebagai orang yang punya kuasa, harusnya sebagai pribadi yang tidak berawal dan tidak berakhir, harusnya sebagai pribadi yang bisa mengatakan hancurkan bumi dan bumi itu hancur. Yesus sanggup melakukan itu. Tetapi Yesus melakukan kebalikannya. Yesus mati bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di kayu salib dengan setia. Dan bagaimanakah Yesus menjadi penebus, pembebas, dan memerdekakan kita? Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Dikatakan bahwa semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah dan semua orang telah berdosa. Bahkan Roma pasal 5 ayat 17 dan 18 mengatakan demikian. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita lihat di sini, oleh dosa satu orang, yaitu Adam dan Hawa. Karena mereka ini adalah satu. Mereka ini diciptakan dari rusuk yang sama, dari debu dan tanah, dan kemudian Hawa diciptakan dari rusuk Adam. Oleh satu orang, semua manusia jatuh dalam dosa karena dia tidak mendengarkan perintah Tuhan. Dan dikatakan manusia itu ada di dalam dosa karena kesalahan satu orang. Dan upah dari kesalahan itu adalah maut yang akan menimpa semua orang yang berdosa, termasuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kemudian datanglah Yesus Allah, anak Allah, dalam rupa manusia, meninggalkan semua kehebatan surgawinya, semua kuasa surgawinya. Dan dia mengambil rupa sama seperti manusia, datang ke muka bumi ini supaya setiap kita yang percaya kepada namanya tidak binasa. Dan setiap orang yang percaya akan Yesus Kristus dibenarkan. Dikatakan demikian sebab sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Oleh karena perbuatan Yesus yang tidak melakukan kesalahan dan perbuatan Yesus yang di kayu salib dan menyerahkan nyawanya bagi setiap kita, yaitu adalah pembenaran kita karena kasih Yesus yang begitu besar. Gembala yang baik yang mengorbankan nyawanya bagi domba-dombanya. Seharusnya kita menerima maut, tetapi oleh karena pengorbanan Yesus, gembala kita yang baik, maka kita dibebaskan. Bapak, Ibu, Saudara, menarik sekali bahwa Roma pasal 6 ayat 23b tadi setelah menyatakan bahwa upah dosa ialah maut, tetapi dilanjutkan, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Setiap kita yang percaya Yesus memperoleh hidup kekal, bukan untuk di dalam maut, melainkan dalam sukacita surgawi. Dalam kehidupan kita di muka bumi ini, Bapak, Ibu, Saudara, gembala yang baik adalah gembala yang memiliki karakter yang tadi saya sebutkan, yang itu ada pada Yesus. Secara sempurna, dia tidak akan pernah mengecewakan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Di antara kita mungkin seringkali kecewa terhadap personal atau pribadi pendeta hamba Tuhan yang mana menyandang nama gembala. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, pribadi Yesus, gembala yang baik, tidak akan pernah mengecewakan. Yang terakhir, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kasih karunia Tuhan, kasih Allah yang mengorbankan, itu yang menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena setiap sesuatu yang kita lakukan, tapi Tuhanlah yang mengasihi kita. Sebagai kesimpulan, Bapak, Ibu, Saudara, dalam hidup ini bersyukurlah untuk kasih karunia Tuhan yang melepaskan kita dari belenggu dosa. Terlebih dalam kehidupan kita mampu melakukan yang baik karena kasih karunia Tuhan. Tetaplah berbuah bagi sesama, Bapak, Ibu, Saudara. Biarlah dalam firman Tuhan ini boleh membawa Bapak, Ibu, Saudara mengenal gembala yang baik, gembala yang mengorbankan, yang merawat, dan yang memimpin menuntun kita supaya kita ini tetap berbuah dalam Kristus Yesus. Mari kita tunduk kepala untuk firman Tuhan, kita siapkan, kita selesai firman Tuhan.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, biarlah anugerah-Mu, pertolongan-Mu menyertai kami selalu. Pimpin hidup kami, tuntun langkah kami percaya dalam kehidupan kami. Engkaulah gembala yang baik itu, yang mengorbankan nyawanya bagi setiap kami. Makasih Tuhan, untuk berkat rahmat anugerah-Mu. Biarlah kasih anugerah Allah Bapa di dalam surga itu boleh ada bersama-sama kita. Kasih kemuliaan Tuhan Yesus Kristus dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Bimbingan dan tuntunan Allah Roh Kudus ada dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali di dalam kemuliaan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, ibadah sudah selesai. Kiranya kita ini tetap semangat di dalam Tuhan sampai bertemu dalam ibadah virtual selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.